kurang lebih antara 8 atau 9 spanduk yang dipasang itu penolakan itu. Gereja tersebut sudah mendapatkan rekomendasi FKUB dan juga Kemenak sebagai bagian dari syarat progres penyelesaian PBG, persetujuan bangunan gedung yang dulunya IMB. Jadi gereja ini sudah memenuhi syarat secara aturan SKB Menteri. Dulu nih verifikasi dulu nih data-data apakah sudah benar tuh yang mereka sampaikan, yang mereka yang berdomisili situ, yang mengizinkan atau yang memberikan dukungan untuk berdirinya gereja itu kan mereka harus benar-benar nih, bukan manipulasi. Nah ternyata di dalamnya ada manipulasi. Salam saudaraku, lagi-lagi telah terjadi penolakan rumah ibadah gereja ya yang dilakukan oleh warga setempat yang ada di daerah Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kronologisnya warga setempat ini melakukan protesnya mulai dari tanggal 25 Mei 2025 kemarin dengan cara membentangkan spanduk di beberapa titik dan lokasi, dan salah satu spanduknya bertuliskan, "Kami warga Sungai Keledang menolak keras berdirinya gereja di Kelurahan Sungai Keledang." Baik, saya akan tampilkan ada video yang beredar di mana ada seorang warga muslim yang memberikan pernyataan terhadap masalah ini, teman-teman. Tetapi sebelumnya saya ingin menginformasikan dengan segala kerendahan hati, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terbeban untuk mendukung pelayanan Renaissance Channel secara khusus melalui media ini untuk mengupgrade peralatan konten supaya saya bisa lebih praktis dan juga lebih efisien di dalam memproduksi konten-konten untuk meluruskan framing terhadap iman kekristenan. Jadi dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa disalurkan lewat nomor rekening yang tercantum di dalam flyer ini. Dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Baik, langsung aja kita akan simak video berikut ini. Ini ada spanduk ya di situ ya penolakannya. Jadi sebenarnya awalnya beribadahnya orang ini Kristen ini beribadah tidak pernah diganggu sebenarnya. Sudah lama sebenarnya ini mereka beribadah aman saja gitu, nah tidak pernah ada gangguan atau apapun. Nah, jadi mereka mau mendirikan gereja. Cuman masalahnya di perizinannya itu banyak memang yang di situ ada syarat-syarat yang masih sebenarnya belum terpenuhi. Misalkan seperti ini, kemarin kan memang ada rekomendasi dari FKUB, tapi ternyata di dalamnya itu mereka yang harusnya menurunkan pokja-pogjanya untuk kita dampingi dan kelurahan pun dampingi, nah ternyata tidak ada di situ. Sebenarnya kan mereka harus dulu nih verifikasi dulu nih data-data apakah sudah benar tuh yang mereka sampaikan, yang mereka yang berdomisili situ, yang mengizinkan atau yang memberikan dukungan untuk berdirinya gereja itu kan mereka harus benar-benar nih, bukan manipulasi. Nah ternyata di dalamnya ada manipulasi, di situ ada tanda tangan yang dipalsukan juga. Nah itu harusnya dari FKUB tidak dulu memberi rekomendasi, tapi harusnya dulu diteliti dulu sudah benar enggak. Pada dasarnya memang kalau di sini kalau toleransi Pak, aman sebenarnya. Cuman masalah tadi aja, ini layak atau tidak layaknya, terus syarat-syarat mereka itu tadi itu. Baik, berdasarkan keterangan dalam video tersebut, setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita tangkap ya. Yang pertama, awalnya jemaat memang sudah melakukan ibadah tanpa gangguan di gereja tersebut. Dan yang kedua, lalu tiba-tiba ibadah mulai dilarang dengan alasan bahwa syarat-syarat pendirian rumah ibadahnya belum terpenuhi. Padahal dari FKUB sendiri katanya sudah memberikan izin rekomendasi. Lalu yang ketiga, ibu ini menuduh jemaat gereja telah melakukan manipulasi termasuk tanda tangan untuk berkas-berkas persyaratan. Waduh, ini tuduhan yang cukup serius ini kalau sampai bilang ini adalah bagian dari manipulasi ya. Dan yang terakhir, yang keempat, mereka mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya toleransi, tapi yang penting semua syarat harus dipenuhi terlebih dahulu. Saya nggak percaya kalau mereka mengatakan bahwa mereka ini toleransi terhadap umat Kristen, teman-teman ya. Jadi saya nggak percaya.
Ini cuma omon-omon aja menurut saya. Karena kalau memang mereka ini adalah toleransi, harusnya mereka membantu dong agar proses persyaratan rumah ibadah ini bisa segera selesai, bukan malah membentangkan spanduk yang tulisannya itu bernada provokatif dengan menggunakan kalimat menolak keras ya. Dari sini aja udah berbanding terbalik antara toleransi tapi membentangkan spanduk yang tulisannya bernada provokatif. Nah, sementara Ketua Aliansi Kebangsaan dan Berkeyakinan Kalimantan Timur yaitu Hendra sangat menyayangkan pembentangan spanduk ini karena menurutnya pihak gereja telah memiliki surat rekomendasi FKUB, surat dari Kemenak Samarinda, serta dukungan dari 60 warga dan 90 jemaat. Bahkan total ada 105 tanda tangan warga, meski 20 diantaranya kemudian menarik dukungan. Artinya 80 orang masih mendukung dan ini sudah memenuhi ketentuan. Jadi secara persyaratan ternyata sudah dipenuhi semuanya, mulai dari rekomendasi FKUB, surat dari Kemenak, bahkan dukungan warga yang tadi totalnya ada 105 tanda tangan, tetapi hanya tersisa 80 karena katanya ada 20 orang yang menarik ya tanda tangannya atau menarik dukungannya. Nah, ada apa ini? Kenapa mereka tiba-tiba malah menarik dukungannya? Jangan-jangan mulai ada intimidasi atau mulai ada bisik-bisik sehingga ada beberapa warga yang akhirnya justru menarik dukungan mereka. Nah, ini yang harusnya perlu diusut teman-teman ya. Dan kita dengar sendiri ada sebuah video seorang bapak yang mengatakan bahwa semuanya itu sudah beres sebenarnya ya. Kurang lebih antara 8 atau 9 spanduk yang dipasang itu penolakan itu. Gereja tersebut sudah mendapatkan rekomendasi FKUB dan juga Kemenak sebagai bagian dari syarat progres penyelesaian PBG, persetujuan bangunan gedung yang dulunya IMB. Jadi gereja ini sudah memenuhi syarat secara aturan SKB Menteri. Jadi jangan bicara toleransi lah ya kalau pada faktanya ada niat terselubung untuk menolak adanya pendirian rumah ibadah ini dengan membentangkan spanduk-spanduk yang kalimatnya syarat dengan nada intoleransi teman-teman. Ini loh rumah ibadah bukan tempat prostitusi, bukan juga tempat perjudian atau tempat yang buruk. Ini adalah tempat ibadah di mana supaya umat Kristen yang ada di situ itu mereka punya tempat untuk beribadah. Tapi kenapa malah membentangkan spanduk-spanduk yang seperti ini? Kan ini omong kosong namanya kalau dibilang toleransi teman-teman. Nah, kira dari pihak camat sendiri mereka menyatakan bahwa mereka sedang memproses administrasi pendirian gereja ini. Karena harusnya kalau memang toleransi itu ada, justru dibantu supaya bagaimana izinnya bisa segera cepat selesai dan umat Kristen bisa ibadah dengan tenang dan damai, bukan malah dipersulit dan membentangkan spanduk-spanduk yang bernada provokatif dengan kalimat menolak keras pendirian gereja. Kasus seperti ini bukan cuma sekali dua kali terjadi, sudah sering terjadi, bahkan hampir setiap tahun pasti selalu terjadi kasus seperti ini. Dan yang menjadi korban itu selalu adalah rumah ibadah minoritas, apalagi gereja. Tapi kalau kita lihat di satu sisi ya, walaupun daerah-daerah mayoritas Kristen aman-aman aja, umat muslim itu mereka beribadah mendirikan masjid, gak ada masalah. Padahal kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau cek semua syarat-syarat pendirian rumah ibadahnya, belum tentu semua masjid-masjid yang ada di Indonesia ini itu beres berkas-berkasnya teman-teman. Tapi karena kita nggak terlalu mempermasalahkan masalah itu, karena menganggap bahwa nggak ada salahnya, kenapa? Ini kan cuma rumah ibadah gitu, kenapa harus ditolak, kenapa harus dipersulit ya? Jadi kalau ada orang yang mempersulit rumah ibadahnya umat lain, justru itu dipertanyakan. Mereka ini ngerti toleransi atau tidak sih sebenarnya? Atau jangan-jangan mereka fobia terhadap ibadahnya umat Kristen? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ada pro kontra, ada dari RT bilang bahwa perizilannya belum ini, sementara dari pihak gereja bilang mereka sudah mengurus rekomendasi FKUB dan Kemenak. Itu dari Pemkot, gimana tanggapannya? Jadi saya menyarankan juga kepada media untuk tidak terlalu membesar-besarkan masalah ini karena ini soal sensitif. Mungkin akan menjadi lebih baik kalau ini diselesaikan secara baik-baik. Tapi saya berharap betul tidak ada pihak yang menjadi isu ini menjadi terus berkembang. Saya yakin nanti akan dicek, diperiksa betul-betul
dan kita dudukkan untuk mengetahui duduk permasalahannya yang berdasarkan fakta, berdasarkan keadaan, dan pada akhirnya mudah-mudahan insya Allah ketemu solusi. Karena kita nggak boleh gegabah persoalan ini menyangkut tentang agama, dan saya berharap semua pihak untuk bisa menahan diri. Kita harus jaga kondusivitas Samarinda. Oleh sebab itu saya minta tolong kepada semua media tidak menjadikan isu ini sebagai sebagai sesuatu yang bisa mengundang tebalnya sensitivitas, karena ini menyangkut tentang bagaimana kita terus menjaga Samarinda agar kondusif, keberagaman terus dijaga, dirawat persatuannya, dan tidak ada pihak yang menjadikan isu agama sebagai pemecah. Dan kita berharap ini akan selesai dengan damai, dan semua pihak harus berkontribusi terhadap terwujudnya perdamaian dan terjaganya persatuan kita di Kota Samarinda. Akan ada upaya mediasi Pak antara kedua belah pihak? Jangan tanya ke situ dulu karena kita belum tahu masalahnya kan. Biarlah dulu di tingkat kecamatan, kemudian mungkin nanti Kesbampol, Majelis Ulama, Kementerian Agama, FKUB, kalau bisa duduk bersama-sama, karena soal pendirian rumah ibadah itu pemerintah kota itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada FKUB, ada Kementerian Agama, ada Majelis Ulama juga, ada pihak-pihak terkait untuk membicarakan ini secara proporsional, secara baik, dan secara kekeluargaan kalau bisa, sehingga tidak memicu isu ini menjadi sesuatu yang bisa memecah dan mengganggu persatuan kita. Jadi sekali lagi kepada media saya harap betul teman-teman mengetahui isu agama itu sangat sensitif, dan jangan sampai ada berita di media yang bisa memicu lebih tebalnya pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Saya juga berharap teman-teman media tidak mengundang pertanyaan kepada pihak pemerintah yang bisa menimbulkan keresahan. Ya, jadi insya Allah kalau ditangani dan semua pihak bisa menahan diri dan memandang persatuan di atas segala-galanya, maka pasti masalah ini akan bisa selesai dengan penyelesaian yang damai, yang harmonis. Ya, jadi itu kira-kira komentar saya.